Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anggira Hardian, channel yang membahas tentang dunia olahraga luar ruang, khususnya pendakian gunung. Di video kali ini, saya akan mencoba membahas jenis-jenis sleeping bag yang ada di pasaran Indonesia. Ingin tahu seperti apa? Kita langsung saja ke video ini. Sleeping bag merupakan barang yang wajib kita bawa saat sedang mendaki gunung. Ya, tujuan utama sleeping bag adalah untuk menghangatkan kita saat sedang tidur. Karena apa? Ya tentu saja karena dengan baju dan juga jaket yang kita kenakan itu tidak cukup untuk menghangatkan kita dari dinginnya gunung ya teman-teman. Di pasaran Indonesia ada beragam jenis sleeping bag yang dijual. Untuk itu saya akan mencoba membahas jenis-jenis sleeping bag berdasarkan bentuk dan juga bahannya. Oke, kita langsung saja masuk yang pertama. Kita masuk ke bentuk. Di pasaran, ada 3 jenis bentuk sleeping bag yang biasa kita jumpai. Yang pertama adalah model tikar, yang kedua adalah model semi mumi, dan yang ketiga adalah model mumi. Saya akan mencoba membahasnya dari yang pertama, yaitu model tikar. Sesuai dengan namanya, sleeping bag jenis ini berbentuk seperti tikar ya teman-teman. Keunggulan dari sleeping bag jenis ini adalah saat tidur, saat kita gunakan, kita masih bisa gerak dengan leluasa karena bagian dalamnya masih cukup luas sehingga tidak mengganggu ruang gerak kita. Kelebihan lainnya adalah sleeping bag ini dapat kita gunakan untuk alas duduk kita sebelum kita gunakan untuk tidur. Caranya, kita hanya tinggal melebarkan sisi-sisinya ya teman-teman. Dan keunggulan lainnya dari sleeping bag jenis ini adalah ini yang paling banyak dijual di pasaran Indonesia. Jadi kalian dapat menemuinya hampir di setiap toko outdoor. Kekurangan dari sleeping bag jenis ini adalah dia memiliki daya insulasi yang paling lemah dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Karena apa? Karena ada rongga-rongga udara yang masih bisa menyimpan angin dan juga udara dingin yang ada di sleeping bag tersebut. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah sleeping bag jenis semi mumi. Sleeping bag jenis ini mempunyai bentuk seperti kepompong dan juga dia tidak terlalu longgar seperti model tikar ataupun terlalu ketat seperti model mumi. Selain itu, untuk jenis ini ada bagian penutup kepalanya teman-teman, tidak seperti tikar. Yang model tikar umumnya itu tidak ada penutup kepalanya. Untuk daya insulasinya sendiri, sleeping bag jenis ini lebih baik dibandingkan model tikar, namun di bawah dari model mumi. Kelemahan dari sleeping bag model ini adalah masih adanya rongga udara yang ada di dalam sleeping bag sehingga memungkinkan adanya udara dingin yang tetap masuk ke dalam sleeping bag kita ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir adalah bentuk mumi. Sleeping bag jenis ini mengikuti bentuk dari manusia. Jadi bentuknya itu adalah besar di atas, kemudian akan mengecil sampai ke kaki. Untuk daya insulasinya sendiri, sleeping bag berjenis ini adalah yang paling baik. Karena apa? Karena tidak adanya rongga udara, sehingga meminimalisir ruang kosong di dalam sleeping bag dan panas tubuh kita dapat diserap secara maksimal. Kelemahan dari sleeping bag jenis ini adalah ruang gerak kita menjadi sangat terbatas. Tentunya akan sangat mengganggu bagi teman-teman yang tidurnya tidak bisa diam. Kalau tadi kita membahas tentang bentuk dari sleeping bag, sekarang kita masuk ke bahan-bahan dari sleeping bag itu sendiri. Di pasaran, saya sudah menemukan 4 bahan sleeping bag yang akhirnya saya beli dan saya gunakan. Yang pertama adalah bahan Omni-Heat atau aluminium, yang kedua adalah bahan polar, yang ketiga bahan Dacron, dan keempat adalah bahan down atau hulu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu bahan Omni-Heat atau aluminium. Sleeping bag jenis ini menggunakan bahan parasut untuk bagian luar serta Omni-Heat atau aluminium bagian dalam. Rasanya di pasaran saat ini tidak banyak produsen yang membuatnya. Kebetulan waktu itu saya menemukannya atau mendapatkannya saat teman saya, produsen lokal dari Jakarta, membuatnya dan saya langsung membelinya teman-teman. Kelebihan dari sleeping bag jenis ini adalah packingnya sangat kecil dan juga sangat ringkas. Dan kekurangannya adalah sleeping bag jenis ini tidak dapat digunakan berkali-kali. Setidaknya itu menurut pengalaman saya. Karena apa teman-teman? Karena setelah saya gunakan beberapa kali, saya kemudian melihat bagian dalam di aluminium itu mulai mengelupas. Jadi daya insulasinya tentu saja akan berkurang dan akhirnya tidak saya gunakan lagi. Kita masuk ke berikutnya. Yang berikutnya adalah berbahan jenis polar.
Sama seperti sebelumnya, bahan jenis ini mempunyai dua lapisan. Lapisan luar yaitu parasut, dan bagian dalamnya itu adalah tentu saja polar. Dan untuk packingnya sendiri, sleeping bag jenis ini juga tidak terlalu tebal dan tidak terlalu besar. Selain itu, sleeping bag berbahan polar adalah yang paling banyak dijual di pasar-pasar yang ada di Indonesia. Kalian gampang sekali dengan mudah dapat mencari di toko-toko outdoor di sekitar kalian. Namun kekurangan dari sleeping bag ini adalah daya insulasinya terhadap dingin itu sangat kurang teman-teman. Karena bahan jenis polar dapat mudah ditembus oleh udara dingin. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu berbahan Dacron. Biasanya sleeping bag ini mempunyai 3 lapisan. Lapisan pertama bagian luar adalah berbahan parasut atau sejenisnya. Kemudian bagian dalamnya adalah berbahan tefata atau sejenisnya. Dan juga untuk fillingnya sendiri tentu saja Dacron. Sleeping bag jenis ini mempunyai daya insulasi yang lebih baik sehingga lebih hangat saat digunakan dibandingkan dengan yang berbahan polar. Kekurangan yang saya temukan dari sleeping bag berjenis ini adalah saat saya packing, ukurannya sangat besar dan juga bulky sehingga itu memakan tempat di dalam carrier kita. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu sleeping bag berbahan bulu. Untuk sleeping bag jenis ini biasanya menggunakan bulu bebek atau bulu angsa. Dan untuk isian si bulunya itu sendiri atau fill powernya yang ada di pasaran itu sangat beragam. Biasanya sleeping bag berjenis ini dirancang untuk dapat digunakan di gunung-gunung bersalju atau dengan cuaca yang ekstrim. Karena apa? Karena tentu saja sleeping bag jenis ini mempunyai daya insulasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Yang saya suka dari sleeping bag dengan berbahan bulu adalah walaupun saat kita buka ukurannya sangat besar, namun saat kita packing dia dapat menjadi sangat kecil. Bahkan untuk di ukuran kantong packingnya kita masih bisa mengecilkannya lagi, masih kita press lagi. Dan saat kita buka dia akan langsung mengembang kembali. Tentu saja sleeping bag jenis ini juga ada kelemahannya. Saya masih suka menemukan bulu-bulu yang keluar dari celah-celah jahitan sleeping bag tersebut. Dan ini adalah packingan semua sleeping bag tersebut. Demikian video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua dan juga semoga bisa menjadi referensi apabila kalian ingin membeli sleeping bag. Jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lainnya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen, serta kalian share ke teman-teman kalian. Apabila ada video yang salah atau ada yang kurang menurut kalian, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan salam lestari.